Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi, penulis asal kota Bogor, Jawa Barat ya. Dan kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita pergi menuju Gunung Lawu. Dua malam di Sendang Derajat. Mei tahun 2017. Pagi itu, aku dan Jufri baru saja meninggalkan base camp Cemoro Sewu yang ada di Magetan, Jawa Timur untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Buatku, ini adalah kali kedua aku mendaki gunung bersama Jufri. Dia adalah adik kandung Meng yang usianya terpaut 8 tahun lebih muda dariku. Pada pendakian pertamanya di tahun 2015, anak itu langsung kuajak untuk menjejak hingga ke puncak Salak. Sengaja kuajak ia berkenalan dengan trek Salak yang cukup aduhai, sebab aku ingin tahu reaksi setelahnya. Hanya ada dua konsekuensinya yang lumrah dirasakan oleh mereka yang baru pertama kali naik gunung, antara jera atau malah ketagihan. Syukurlah, Jufri rupanya orang yang masuk dalam kategori kedua. Dengus nafas dan derap langkah terdengar di sepanjang jalur pendakian yang sunyi namun menenangkan. Satu persatu kami menapaki ribuan anak tangga yang berbatu yang sudah menjadi ciri khas di jalur Cemoro Sewu. Kami terus berjalan sambil sesekali melontarkan guyonan atau kadang diselingi nyanyian agar suasana tidak terasa kaku juga membosankan. Tak ada pendaki lain kujumpai kecuali hanya batang-batang cemara gunung yang kekar menjulang. Hari belum siang, namun di sini mentari seperti malu-malu berbagi pancaran teriknya. Ya, itu karena setiap beberapa menit sekali akan datang kabut tebal yang menghadang bahkan sampai menutupi jarak pandang. Entah sudah berapa jam aku dan Jufri melangkah di jalur yang terus menanjak. Meski saat itu aktivitas pendakian sedang tidak ramai, namun kami sama sekali tidak merasa kesepian. Ada saja seekor jalak gading yang terlihat melompat-lompat di atas tanah, seolah sedang mengajak bercanda. Hewan lucu ini tidak takut dengan kehadiran kami. Justru, burung tadi malah mendahului langkah atau bahkan mengikuti di sebelah kami. Selain itu, setiap kali angin berembus pasti selalu disertai dengan suara batang-batang cemara yang merdu mendayu. Sekali lagi, penghuni Maya pada itulah yang jadi penghibur kami di sepanjang perjalanan. Tak terasa, aku dan Jufri sudah melalui pos 3 yang mana jalurnya mulai terasa ekstrim dan lebih melelahkan daripada di trek sebelumnya. Aku melirik ke arah jam tangan, ternyata sudah pukul setengah 3 sore. Ya, itu adalah waktu yang cukup lama, mungkin gara-gara kami yang terlalu lama beristirahat di pos 1, 2, dan 3. Kepalaku mendongak. Tidak jauh di hadapanku ada satu tanjakan terjal yang menyongsong. Orang-orang biasa menyebutnya Ondorante. Di sini, Jufri menundukkan wajah sambil beberapa kali membuang ludah. Pipi anak itu tampak memerah. Ngaso aja dulu, mulut cepet banget nih, pinta Jufri dengan nafas yang tersengal. Aku paham maksud Jufri, anak itu pasti ingin melampiaskan hasrat merokoknya di sini. Dari sejak di base camp, kami memang tidak sempat merokok karena khawatir akan memakan waktu lebih lama lagi untuk sampai di tujuan. Aku mengabulkan permintaan Jufri. Kami berdua lantas duduk di tengah-tengah jalur pendakian. Aku memanfaatkan momen itu sambil menyadarkan tubuhku di sebuah batang pohon serta melemaskan otot-otot kaki yang mulai terasa tegang. Jufri menawarkan Marlboro miliknya, namun aku menggelengkan kepala. Aku lebih pilih mengatur nafas sembari memejamkan mata.
Suasana di sini sangat sunyi. Bahkan aku tak mendengar sama sekali desau angin maupun kicau burung yang bernyanyi lagi. Keheningan tadi seolah menghantarkanku memasuki jagat ketentraman. Tak terasa, aku pun tertidur pulas dengan posisi yang memalangi jalan. Bangun, ucap suara misterius yang muncul di dalam tidurku. Suara tersebut terdengar halus dan menenangkan. Jangan terlalu lama di tempat ini. Lanjutkan saja perjalananmu. Timpal suara itu lagi. Aku tak tahu itu suara siapa dan dari mana asalnya, sebab aku keburu terjaga. Sebenarnya aku tidak terlalu menghiraukan pesan dari suara itu, tapi aku sadar jika aku sedang tidur di tengah jalur pendakian. Aku tetap berpikir positif. Barangkali suara tanpa wujud tadi menyuruhku bangun agar tidak mengganggu pendaki yang akan lewat. Aku terbangun dan segera saja aku menoleh ke arah Jufri. Ternyata dia sama-sama baru terjaga, padahal sebelumnya dia tengah asyik menikmati rokok putihnya. Lu ketiduran juga ya? Tanya ku heran. Gara-gara lu gak bangun-bangun, jadi gue ikut tiduran, jawab Jufri sembari menutupi mulut yang menguap. Yaudah, kita lanjut lagi yuk. Jangan kelamaan di sini, takut ngalangin orang yang mau lewat. Timpalku. Jufri mengangguk lalu bangun sambil memanggul karirnya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati anak-anak tangga yang terjal tersebut. Baik aku ataupun Jufri sama-sama tidak menyadari jika tempat kami terlelap tadi adalah tempat ditemukannya jenazah pendaki yang tewas akibat kebakaran hutan beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, aku dan Jufri telah sampai di satu tempat yang bernama Sendang Derajat, yakni sebuah sumber air yang terletak di sebelah gua. Di situ terdapat sebuah bangunan menyerupai shelter namun beratap joglo dan lantainya sudah dipasangi keramik berwarna putih. Di dekat sumber air, kita akan disambut oleh dua buah payung keraton bersusun 3 dengan didominasi warna kuning cerah dan warna merah. Payung-payung itu berdiri di antara beberapa anak tangga yang mengarahkan kita untuk menuju ke sebuah kolam. Para pendaki umumnya akan memenuhi persediaan air minum mereka di sini sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke puncak Lau ataupun ke Hargo Dalam. Hari itu, aku melihat ada 2 sesajen yang diletakkan pada anak tangga terakhir. Rupanya, keberadaan sesajen tadi membuat Jufri jadi merasa tidak nyaman. Alhasil, ia menolak ketika aku suruh untuk mengambil air. Semburat senja di angkasa telah memudar. Berganti rupa dengan pekatnya malam, udara jadi semakin dingin seiring datangnya angin lembah yang merambah hingga ke lereng-lereng gunung. Aku segera menyalakan headlamp yang bertengger di atas kepala. Lalu aku pun menyorot ke segala arah. Sepertinya aku harus menghentikan perjalanan sebab penglihatan kami berdua sama-sama kurang awas jika hari telah gelap. Ada banyak bidang tanah yang datar dan bisa untuk mendirikan tenda di situ. Namun, aku memilih untuk membangun tenda di dalam gua. Ya, persis di sebelah shelter memang ada sebuah gua dengan kedalaman sekitar 2 meter dan cukup untuk mendirikan satu tenda. Tentu saja, keputusan tadi ku ambil dengan pertimbangan agar tendaku tidak terpapar oleh angin dan hujan secara langsung. Pukul 7, tenda pun berhasil didirikan di dalam gua. Keputusanku sepertinya sudah tepat karena udara di dalam gua jauh lebih hangat dan nyaman daripada di luar. Selain itu, kami juga tidak perlu jauh-jauh ke sumber air sebab Sendang Derajat hanya berjarak sekitar 8 meter saja dari mulut gua tempat kami berkemah. Pukul 7:30, aku dan Jufri sibuk mempersiapkan makan malam. Mie instan yang dicampur sosis, lobak, dan telur rasanya cukup untuk mengganjal perut hingga beberapa jam ke depan. Andai tengah malam nanti lapar kembali melanda, kami masih memiliki roti, biskuit, dan camilan lainnya di dalam tenda. Air dalam nesting bergolak. Segera saja ku masukkan beras yang kira-kira cukup untuk dimakan 2 orang. Sementara itu, Jufri terlihat sedang memasak air di kompor portable yang lain. Belum lama, ada 2 orang pendaki asal Surabaya yang baru saja tiba di sini dan mereka mendirikan tenda tak begitu jauh dari tenda kami. Dari kejauhan aku mendengar suara orang yang tengah bersenda gurau, namun rupanya bukan 2 orang pendaki asal Surabaya tadi. Samar-samar ada 2 bayangan yang melangkah menghampiri tenda kami. Aku pun berinisiatif mengarahkan headlamp ke 2 bayangan itu dan tampaklah sepasang pendaki pria dan wanita sudah berdiri di hadapanku.
Usia mereka masih sangat muda. Yang lelaki menggunakan jaket dan celana pendek, sedangkan yang wanita mengenakan kerudung berjaket dan bercelana panjang. Mereka tak membawa ransel, hanya tas gemblok biasa. Parahnya lagi, tak satu pun dari mereka yang membekali diri dengan alat penerangan. "Permisi bang, kami boleh numpang istirahat di sini nggak?" tanya si pria dengan nada gemetar karena kedinginan. "Memangnya habis dari mana mas?" aku balik bertanya. "Kita habis dari puncak, tapi rupanya kemalaman," jawabnya. "Loh, kok bisa? Situ nggak bawa senter?" kembali aku bertanya. "Emang nggak bawa mas, kita berdua dari kabupaten sebelah, nggak jauh dari Cemoro Sewu. Tadi sih niatnya cuma mau tektokan, nggak taunya malah keburu kena gelap," sahut pemuda itu lagi. Aku pun mengangguk, walau sebenarnya agak aneh. Jikalau bocah-bocah ini sudah pernah ke laut, seharusnya mereka sudah paham estimasi jarak dan juga waktu yang akan mereka tempuh. Lagi pula, sekalipun mereka akan tektok, mereka tetap harus membekali diri dengan peralatan mendaki yang standar, minimal membawa ponco untuk dijadikan bivak, senter, dan juga makanan. Akhirnya, aku dan Jufri mempersilahkan mereka berdua untuk beristirahat. Tak lupa aku juga meminta Jufri untuk membuatkan muda-mudi itu susu jahe agar tubuh mereka kembali hangat. "Mas, biar kata sampean ini warga sekitar sini, tapi kalau untuk urusan keselamatan mendaki, ya jangan nganggap sepele kayak gini," celetuku sembari menyodorkan 2 gelas susu jahe pada pasangan muda-mudi tadi. "Oke bang," balas si pria itu sambil mengambil minuman. "Yaudah, diminum dulu biar badannya hangat," ucapku. "Matur suwun bang," sahut mereka sambil membukukan separuh badannya. "Ngomong-ngomong, udah pada makan?" tanyaku. Mereka pun tidak langsung menjawab dan terlihat saling tatap satu sama lain. Tak lama kemudian si pria itu pun berkata, "Lu mas, kami cuma bawa 2 potong roti saja. Itu juga sudah habis kami makan sebelum sampai di puncak." Aku hanya bisa mengelus dada kala mendengar penuturannya. Bagaimana bisa orang-orang ini sampai berani mempertaruhkan keselamatan jiwanya hanya gara-gara ingin rekreasi ke puncak gunung? Padahal jika sampai mereka kelaparan, bisa saja hipotermia mengincar. Tadi tak mungkin. Beberapa pendaki pasti sudah tahu di Gunung Lawu dinginnya akan seperti apa. "Ya sudah, kita bikinin mie dulu ya, biar kita nanti makan bareng-bareng," ujarku. Di situ, Jufri tak banyak bicara, namun ia tetap menuruti setiap perintahku. Begitu juga dengan si pendaki perempuan yang hanya senyum-senyum saja sebab semua wacana telah diwakilkan oleh teman prianya. Malam itu, kami berempat akhirnya makan malam bersama. Selepas makan, kami pun terlihat obrolan santai dengan kedua orang yang mengaku dari kabupaten sebelah itu. Aku pun baru mengetahui jika si pria itu baru berusia 19 tahun, malah yang perempuan umurnya baru 18. "Banyak pacar sampean ya mas?" tanyaku. "Hah, bukan bang, kami itu nggak pacaran, cuma teman biasa aja," jawab si pria setengah gelagapan. Aku kembali mengangguk seolah mempercayai kata-katanya. "Maaf bang, kira-kira boleh ndak kalau kami numpang tidur di sini? Cuma sampai besok pagi kok," ucap pemuda itu lagi. Jufri memandang ke arahku. Begitu pula sebaliknya. Kami berdua sama-sama bingung harus menjawab apa, karena memang tidak pernah menduga akan ada skenario macam ini. Aku tak mungkin bisa menolak sekalipun aku masih merasa asing dengan kedua orang itu. Tapi mau bagaimana lagi? Membiarkan mereka turun di malam hari pun rasanya mustahil, sebab mereka sama sekali tidak membekali diri dengan senter ataupun headlamp. Akhirnya, aku mengizinkan pasangan tersebut untuk tidur di dalam tenda. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Setengah jam yang lalu, Jufri sudah lebih dulu masuk ke dalam tenda untuk tidur. Aku beserta kedua pemuda asal kabupaten sebelah itu pun akhirnya sama-sama menyudahi obrolan dan beranjak tidur. Jufri tampak sudah terlelap di pojok kiri tenda. Aku sengaja menempati pojok kanan tenda agar kedua ABG itu tidur di tengah dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi si pria menolak. Justru malah ia yang memintaku tidur di tengah, sedangkan ia dan teman perempuannya tidur di pojok kanan tenda. Di situ aku mulai menaruh rasa curiga, tapi aku masih berusaha untuk mengalah. 1 jam berlalu.
Keadaan di luar tenda cukup sunyi tanpa adanya cawa tanda ataupun obrolan manusia. Berkali-kali angin dingin menukik dari arah puncak, lalu menghujam deras ke pelataran Sendang Derajat. Aku betul-betul merasa beruntung dengan keberadaan gua ini, sekalipun kedalamannya hanya sekitar 2 meteran saja. Tendaku memang bergoncang terkena hembusan angin, namun tidak separah tenda-tenda yang didirikan di tempat terbuka. Tiba-tiba saja si remaja lelaki itu terbangun, lalu menoleh ke arahku, mengamatiku dengan teliti. Gesturnya bagian maling yang sedang memastikan kondisi sekitarnya aman sebelum ia mulai bereaksi. Beruntung saat itu panjang rambutku lebih dari sebahu dan kebetulan menutupi hampir seluruh wajah. Dari sela-sela rambut, aku bisa dengan jelas menyelisik setiap gerak-gerik dari pemuda itu. Merasa aku sudah tertidur pulas, ia pun dengan segera melancarkan aksi tidak senonohnya pada si perempuan yang katanya adalah teman biasa. Sudah kuduga, sedari awal aku sudah memprediksi jika hal semacam itu akan terjadi. Aku masih berusaha tak bergerak sambil terus berpura-pura terlelap. Lampu senter yang tergantung di atas tenda cukup memberikan sedikit penerangan. Meski cahayanya kian meredup, perlahan jari-jari nakal si bocah pria mulai menari-nari dan menggelitik di beberapa titik sensitif pasangannya. Begitu juga dengan tangan si perempuan yang menyusup masuk ke dalam sarung lawan jenisnya. Permainan jemari tak terhindari lagi dan menciptakan desak gelinjang di sekitar relung gua. Gejolak birahi kian meninggi. Kedua orang itu pun mulai merencanakan hal yang jauh lebih berani. Namun sebelum hal itu terjadi, kesabaranku sudah lebih dulu habis. Hingga akhirnya, bangsat, keluar lu dari tenda gua, bentakku sambil menarik sarung si bocah lelaki. Sepasang muda-mudi mesum itu pun terperanjat. Spontan si ABG perempuan menutupi kemaluannya dengan kedua tangannya. Headlamp kembali kupakai, lalu dengan sengaja kusorot ke arah wajah manusia-manusia tak tahu diri itu. Keduanya pun hanya bisa tertunduk, tak mampu berucap apapun. Baik si perempuan maupun yang lelaki sama-sama tak memiliki nyali untuk mengenakan dalamannya lagi. Lu sekarang keluar, atau gue panggil orang-orang yang ada di tenda luar biar pada kemari. Perintahku lagi dengan nada mengancam. Ampun bang, maafin kami berdua bang, balas si pria itu dengan suara gemetar. Aku tak menggubris ucapannya karena sudah terlanjur marah. Betul-betul aku tak habis pikir, bagaimana bisa bocah bau kencur seperti mereka sampai terlintas pikiran untuk melakukan hal bejat di tempat sekeramat ini. Dengan geram, aku pun melirik ke arah si ABG perempuan yang sepertinya sedang gemetar ketakutan. Lo, ambil tanah dalam itu, buruan pakai, bentakku pada si perempuan. Buru-buru si pria berinisiatif mengambil dalaman pasangan mesumnya dan si perempuan itu segera memakainya. Berkali-kali kedua pemuda itu memohon agar aku tidak memanggil dua orang pendaki asal Surabaya yang sedang berkemah di luar. Mereka juga meminta maaf dan diizinkan untuk tetap beristirahat di tenda setidaknya sampai pagi menjelang. Mulutku sampai pegal sendiri mengumpat dan memaki. Aku sudah tidak peduli lagi apakah dua orang tersebut merasa tersinggung dengan semua kata-kata yang terlontar dari mulutku. Sebenarnya ingin sekali ku tempeleng wajah keduanya, namun aku masih mengasihani mereka sekalipun rasanya sah-sah saja bila ditempeleng. Lu pada gak punya otak. Udah dikasih makan, dibikinin minum, diizinin tidur, lu malah pada berani bikin kurang ajar di tenda gua. Hardiku sembari menunjuk-nunjuk ke arah wajah dua orang itu. Heran, mulutku sudah ribuan kali mengoceh, namun Jufri sama sekali tak terusik dan masih saja meringkuk diiringi dengkurannya. ABG mesum tadi kembali tertunduk dan mengangguk. Barangkali mereka telah menyadari perbuatannya. Sadar, namun bukan berarti mereka sudah menyesal. Bisa saja mereka akan mengulangi hal itu di kemudian hari. Habis subuh mending lu berdua buru-buru cabut dari tenda gua, imbuku lagi dengan nada mengancam. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap terjaga sambil terus mengamati gerak-gerik mereka. Kedua orang itu pun sepertinya sudah kepalang malu dan tak bisa tidur tenang selama masih diawasi olehku. Persetan, aku tidak peduli sekalipun nanti pagi mereka harus turun gunung dengan kondisi kurang tidur. Sampai sang surya hadir di cakrawala sebelah timur, mereka sama sekali belum memejamkan mata. Barang sejenak, jam 5:30, Jufri terbangun. Ia tak tahu menau akan adanya adegan dewasa yang berlaku tadi malam.
Dengan wajah kaku dan penuh rasa malu, sepasang ABG mesum itu pun pamit kepada kami, lalu pergi membawa sisa-sisa hadas yang tertanggal di pakaian dan juga tubuhnya. Sungguh beruntung, mereka bisa pergi begitu saja, tanpa harus mengecap sanksi sosial maupun moral, sedangkan aku dan Jufri hanya tinggal menunggu malam hari tiba untuk merasakan getah atas apa yang telah mereka perbuat di Sendang Derajat. Sore itu, aku dan Jufri baru saja kedatangan seorang pria parubaya berambut panjang dan berpakaian serba hitam. Ia tampak berdiri di depan tenda sambil terus memperhatikan ke bagian dalam tenda dan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Hal itu pun tentu mengundang prasangka bagi kami yang siang tadi baru saja turun dari puncak laut. "Apa? Lagi cari siapa ya?" tanyaku ramah. Lelaki itu pun menoleh ke arahku dengan raut wajahnya yang terlihat kaku. "Ikut tenda ini sampean, Mas," kata orang itu yang malah balik bertanya padaku. "Iya Pak, itu tenda saya," jawabku sembari menundukkan kepala. Orang tadi tidak menggubris ucapanku. Ia kembali menatap dingin ke arah tenda. Orang ini memang tidak ada potongan seperti seorang pelaku tindak kriminal. Meski demikian, tetap saja tingkah lakunya membuat aku dan Jufri jadi merasa kurang nyaman. "Wong wis lunga," tanya lelaki itu lagi. "Maksudnya siapa ya Pak?" balasku sambil mengerutkan dahi. "Orang-orang kurang ajar itu," timpal si bapak dengan intonasi meninggi. Pada awalnya aku bingung, namun beberapa menit kemudian aku pun faham maksud ucapan dari si bapak tersebut. Pasti yang ia maksud adalah dua orang pemuda-pemudi mesum asal kabupaten sebelah. "Ah, bocah-bocah itu? Ya, mereka udah pergi dari tadi pagi. Memangnya ada apa ya Pak?" tanyaku penasaran. Si bapak itu hanya menggeleng sambil duduk di lantai pos Sendang Derajat. Aku menghampirinya sembari menawarkan kretek dari dalam saku. Ia mengambil sebatang, namun dengan raut wajah sedikit tegang. Setelah memilin-milin batang kretek tadi, aku pun meminjamkan korek gasku agar ia bisa menyulut rokoknya. Kepulan asap putih membumbung tinggi ke angkasa. Setiap hembusannya mampu mengendorkan syaraf-syaraf di wajah si bapak yang tadi sempat tegang. Setelah menghela nafas, ia pun lalu berkata, "Hampir semua tempat di sini sakral, Mas. Kalau tujuannya memang ingin naik gunung, ya monggo. Tapi sangat disesalkan kalau sampai mencemari alam, apalagi sampai berani menodai kesakralan itu sendiri." Aku hanya diam sambil terus menyimak ucapan lelaki parubaya itu. Entah bagaimana ia bisa mengetahui jika semalam telah terjadi tindakan tak senonoh di sini. Dia tidak segera menyambung kalimatnya, namun jagat fikirnya seperti mengawang entah ke alam mana. Entah ia sedang meresapi setiap hisapan kreteknya atau memang sedang gundah atas kejadian tadi malam. "Ngomong-ngomong, mau turun kapan sih Masnya?" mendadak ia bertanya seperti itu. "Besok siang," jawabku singkat. Ia pun hanya manggut-manggut. "Koncomu iku loh Mas," ucapnya lagi sembari menunjuk ke arah Jufri dengan dagunya. Sekali lagi aku mengerutkan dahi, masih belum paham maksud ucapannya barusan. "Kalau memang sampean mau nginap semalam lagi, monggo. Tapi malam ini harap lebih sabar, karena mungkin akan ada sedikit gangguan dari penghuni di sini. Mereka masih marah atas perbuatan orang-orang kurang ajar," sambungnya. "Yang kurang ajar itu kan orang-orang itu Pak. Kenapa kami yang kena?" balasku dengan nada protes. "Betul, memang bukan kalian pelakunya. Tapi mereka yang masih marah mungkin akan melampiaskan kekesalannya pada kalian. Sebab malam ini kalian masih ada di sini," jelas si bapak itu. "Tapi tenang saja, mereka tidak akan berani mengusik sampean. Mungkin nanti malam yang tidurnya akan sedikit terganggu ya koncomu itu," ibunya lagi dengan suara yang sengaja dipelankan agar Jupri tidak mendengar ucapannya.
Aku tidak terlalu menghiraukan perkataannya, karena pada dasarnya aku tidak mempercayai setiap omongan orang yang baru kutemui. Setelahnya, tak ada pembahasan yang menyangkut skandal ABG itu lagi, karena ia tetap asyik menikmati hisapan demi hisapan kreteknya. Aku pun tak terlalu banyak cakap, namun aku juga tak lupa menyuguhi si bapak tadi biskuit dan segelas kopi hitam. Setengah jam berlalu, kopi di gelas orang itu telah surut serta 2 batang kretek telah habis dihisapnya. Ia pun lalu bangun dari tempatnya duduk, menghampiriku yang sedang warawiri mencari objek menarik untuk difoto. "Matur suwun, rokok sama kopinya mas," ujar si bapak itu kali ini dengan suara yang lebih kalem dengan raut wajah yang lebih bersahabat. "Ya pak, sama-sama pak," balasku sambil mengangguk. Si bapak tadi pamit kepadaku, lalu beranjak pergi. Ia tidak menyebutkan tujuannya, juga tak sempat memberitahu namanya pada kami. Tapi sudahlah, barangkali orang itu memang warga sekitaran kaki gunung yang sedang iseng mendaki. Malam hari tiba. Langit begitu cerah berkat kehadiran purnama yang menyembul dari balik awan. Cakrawala tampak berpesta pora dengan gugusan gemintang yang berkedip-kedip di angkasa. Pelataran di sendang derajat turut berbandingkan sinar rembulan. Bahkan kilaunya sampai memantul di lantai shelter tempatku kini menikmati segelas kopi. 20 menit yang lalu, aku dan Jupri baru saja selesai makan malam. Sekarang anak itu sudah berada di dalam tenda. Barangkali perut yang kenyang membuatnya jadi mengantuk seketika. Amat disayangkan jika malam sesingkat ini dihabiskan hanya untuk menengkur, padahal semesta tengah membayar rasa lelah dengan menyuguhi segala keindahannya. Ujung kretekku terus membara meski lajunya sangat lambat. Baranya melumat, rajangan cengkeh dan tembakau hingga tersisa setengah batang. Aku betul-betul menikmati malam terakhir di sini, di satu tempat yang dingin dan jauh dari keramaian. 2 orang pendaki asal Surabaya telah pulang tadi siang. Dengan tak adanya pendaki lain yang mendirikan tenda di tempat itu, otomatis sekarang hanya menyisakan tenda milikku saja. Baru saja aku akan melanjutkan satu hisapan lagi, tiba-tiba Jufri menyeruak keluar dari dalam tenda dan tergesa-gesa berlari ke arahku. "Nah, apa lu?" tanyaku kebingungan. "Tuh, ada yang gonjang-gonjangin bagian belakang tenda," balas Jufri terbata-bata. "Ngaco lu, belakang tenda kan udah mepet banget sama dinding goa. Siapa juga yang mau nyelip ke situ? Timpa aku." Ya, rasanya tidak mungkin jika ada orang yang melakukan itu, mengingat bagian belakang tenda sudah tidak memiliki ruang lagi dan langsung berhimpitan ke dinding gua. Tapi rupanya si Jupri ini tetap yakin dengan omongannya, sebab tadi ia belum sepenuhnya tidur. "Ya udah, lu tunggu gua habisin rokok gua dulu. Habis itu baru kita masuk terus tidur ya," ucapku. Jupri diam saja, namun dia akhirnya mau duduk di sebelahku sambil menunggu rokokku habis. 5 menit berlalu, bara nyaris menyentuh garis kuning pada kertas papir. Kupadamkan bara lalu kumasukkan puntung kretek ke dalam kantung plastik berisi sampah logistik. Aku menoleh ke arah Jufri. Anak itu tampak sedang duduk bersandar pada pilar kayu. "Ya masuk," ajakku. Jupri pun bangun dan mengikuti langkahku yang mulai beranjak masuk ke dalam tenda. "Sekarang tidur Gi, jangan lupa baca doa biar kagak mimpi yang aneh-aneh," celetuku. Dia tidak menggubris ucapanku dan langsung mengenakan kembali sleeping bag milik Meng. Aku pun turut melindungi tubuhku dengan sleeping bag meski dinginnya lau masih bisa menembus hingga menggerayangi telapak kaki. Akhirnya aku memakai kaos kaki tebal agar rasa dinginnya tidak menjalar. Ya, Semeru, Lau, dan Papandayan memang paling mantap dinginnya, walau ketiganya memiliki sensasi dingin yang berbeda-beda. Pukul 11 malam, tiba-tiba aku terbangun. Jufri mendadak menggoncang-goncangkan pundaku entah karena apa. Dengan kelopak mata yang masih terasa lengket untuk melek, aku pun mencoba untuk menoleh ke arah samping kanan. Apaan sih?" tanyaku pada Jufri. Anak itu mendekati telingaku seraya berbisik. "Ada yang ketawa di atas," jawab Jufri sambil mengarahkan telunjuknya ke arah atas. "Atas apaan? Kita ini kan lagi di dalam goa," bantahku. "Iya, maksud gua di atas gua. Tadi ada yang cekikikan," jelasnya. Dengan malas, aku pun lalu bangun untuk duduk. Saat itu, pandanganku masih berbayang dan belum bisa fokus melihat apa-apa saja yang ada di depan mata. "Cekikikan gimana sih maksudnya?" tanyaku lagi, masih belum paham. "Kayak suara perempuan lagi ketawa," saut Jufri.
Itu mah pendaki yang lagi ngecamp kali di atas gua. Dah tidur lagi, celetukku sembari menarik kembali sleeping bag. Namun Jufri dengan cekatan segera menahanku. Periksa dulu yuk, bukannya pendaki yang lain udah pada pulang tadi siang, ucap Jufri. Lu mah ganggu tidur gua aja lu, sautku kesal. Aku pun menuruti keinginannya untuk mengecek langsung ke atas gua. Tirai tenda kusibak, udara dingin langsung menyerbu masuk dan menampar pipiku yang tak terlindungi apapun. Dengan berbekal headlamp yang sudah mencelok di kepala masing-masing, kami pun bergegas keluar tenda demi mencari tahu asal suara tersebut. Suara seragam malam bersautan, sinar purnama saling berbagi ruang. Dengan sekelebatan awan yang berarak pelan, asap putih tipis mengepul deras dari lubang hidung dan mulut setiap kali kami menghembuskan nafas atau berbicara. Kami pun mulai menjelajah di antara rumputan dan alang-alang yang basah di Basumbun. Sepanjang perjalanan, aku sama sekali tidak menemui adanya tenda pendaki lain yang berdiri. Hingga sampailah kami di atas gua yang memiliki medan datar. Tak ada siapa-siapa kecuali sekumpulan tanaman perdu seperti Edelweiss dan Cantigi. Tuh kan, gak ada siapa-siapa di sini, kata Jufri dengan wajah gusar. Aku menghela nafas dalam-dalam. Apa mungkin ini yang dimaksud oleh bapak-bapak berbaju hitam tadi siang, pikirku. Memang aku sama sekali tidak mengalami gangguan, hanya saja tidur pulasku jadi ikut-ikutan terusik. Sekali lagi ku sapu pandangan ke sekeliling yang memang tak ada siapa-siapa. Aku hanya menemukan sisa-sisa tisu basah yang berserakan di atas rumput. Seketika rasa jijik menggeliat di pikiranku. Memang tadi pagi aku melihat ada sebuah tenda yang berdiri di situ dan diisi oleh 4 orang pendaki wanita. Namun sangat disayangkan jika bekas tisunya malah dibuang begitu saja. Aku pun tak tahu jika benda-benda tersebut habis mereka gunakan untuk membersihkan wajah atau untuk membersihkan onderdil yang basah. Yuk turun lagi, barangkali tadi lu cuma mimpi ajaku. Jupri pun sepertinya kesal lantaran aku yang masih tidak mempercayai ucapannya. Kami pun akhirnya kembali ke dalam kemah. Dan agar Jufri tidak bermimpi yang aneh-aneh lagi, aku pun berinisiatif untuk menyalakan lampu tenda agar di dalamnya tidak gelap gulita. Aku meletakkan kepalaku di atas tumpukan baju yang kugunakan sebagai bantal. Tak lama kemudian, aku pun berhasil terlelap untuk kedua kalinya. Entah sudah jam berapa, mendadak Jufri terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada suara perempuan yang sedang melantunkan tembang Jawa kuno. Suaranya terdengar sangat berat dan bergetar sehingga membuat Jufri merinding. Ia melirik ke arahku yang sedang pulas. Ingin rasanya ia membangunkanku lagi, tapi khawatir aku akan marah. Akhirnya ia memutuskan untuk melongo keluar sendirian. Resleting pintu tenda terbuka. Ia pun mencoba menjulurkan batang layarnya keluar. Tampak seseorang yang sedang duduk di shelter itu sambil mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Jufri tak bisa melihat jelas orang tadi sebab kondisinya gelap dan hanya diterangi sinar bulan saja. Tak lama kemudian lantunan tembang Jawa itu terhenti. Namun kini mulut orang tersebut mulai merapal ajian atau semacam mantra. Jufri masih saja penasaran dan terus memperhatikan gerak-geriknya. Jufri pun mulai merasa janggal dengan sosok misterius yang ada di pos itu lantaran semakin lama mantra yang dirapal semakin cepat dan artikulasinya jadi tak begitu jelas. Hingga di satu waktu mantra tersebut terhenti, sunyi kembali menguasai. Namun keadaannya sangat berbeda dengan sebelumnya. Mantra yang baru saja diucapkan seolah mengundang aura magis yang malah membuat suasana jadi terasa mencekam. Semilir angin tak lagi menyapu debu-debu di pelataran sendang derajat. Begitu pula dengan tangkai-tangkai pohon yang berhenti terayun. Mantra itu seolah seperti menghentikan jalannya waktu. Dan hingga tiba-tiba saja, turun ucap sosok itu sembari tertawa cekikikan. Jufri terperanjat sebab ia merasa jika suara tawa itu sangat mirip dengan tawa yang belum lama ia dengar di atas goa. Raiso turu,
Ucapnya lagi sambil menoleh ke arah Jufri. Wajah orang itu tak juga terlihat jelas kecuali rambut putih kusutnya yang panjang tergerai hingga menyentuh lantai. Jufri terkejut setengah mati manakala sosok misterius tadi mulai mengesot di lantai dengan diiringi tawa mengikiknya yang membelah kesenyapan. Makhluk itu terus menyeret kedua kaki dan badannya hingga hampir menjangkau mulut gua. Sebelum hal buruk terjadi, buru-buru Jupri menutup tirai tenda dan kembali bersembunyi di balik kantung tidurnya. Sayangnya, masuk ke dalam tenda ternyata tidak terlalu membantu, sebab tawa itu kembali terdengar dari dalam goa yang luasnya tidak seberapa. Dari luar, Jufri mendengar sesuatu yang diseret di atas tanah dan berhenti persis di depan tenda. "Rene wae timbang turu," ucap sosok itu lagi seraya terkekeh. Rasa takut Jufri kian memuncak. Ia khawatir sosok barusan nekat masuk lalu mencelakainya. Tak ada pilihan lain, Jufri akhirnya berinisiatif untuk mengganggu mimpiku lagi. Ia sudah pasrah jika nanti aku akan marah atau bahkan menganggap dirinya sedang berhalusinasi. "Apaan lagi sih?" kataku dengan nada kesal. Itu di depan tenda ada orang yang barusan ketawa," jawab sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar. "Bodoh amat, gua ngantuk, mau tidur," balasku seraya membungkungi Jufri. "Coba dilihat dulu keluar, itu beneran orang apa bukan?" Kembali Jufri menggoyang-goyangkan bauku. Karena anak itu masih saja berusaha membangunkanku. Lagi-lagi aku mengalah. Aku segera duduk sambil memutar-mutar leher ke kiri dan ke kanan. Jufri menyodorkan headlamp. Dengan berat hati aku mengambil benda tersebut. Setelah sama-sama memakai headlamp, kami pun lalu beranjak keluar tenda. Barusan rupanya Jufri belum sempat menutup resleting tenda sehingga tirai flysheetnya melambai-lambai terkena hembusan angin dari luar. Sampailah aku dan Jufri di depan shelter yang masih temaram disinari purnama. Aku langsung menyorot ke sekitaran pos tersebut hingga ke area sumber air, sedangkan Jufri hanya membuntutiku dari belakang. Kurang lebih 2 menit aku mengitari shelter, tapi tak kutemukan seseorang pun di situ. "Mana orangnya? Ada nggak?" Celetukku kesal. "Barusan kedengarannya kayak di depan tenda," sahut Jufri sembari melirik ke arah mulut goa. Depan tenda. Dah, kepala gue jadi pusing nih gara-gara kebangun mulu," balasku sewot. Aku yang sudah kehilangan mood untuk kembali tidur akhirnya memilih untuk membongkar peralatan masak lalu meletakkannya di luar tenda. Kentang dan sosis yang masih ada di kantung plastik ku keluarkan dari dalam ransel sebagai hukuman. Karena sudah mengganggu tidur, aku pun lalu memerintahkan Jufri untuk mengupas seluruh persediaan kentang dan memotongnya menjadi bentuk persegi panjang. Ya, lebih baik aku menghabiskan waktu sambil makan kentang goreng dan sosis panggang daripada tidur, tapi ujung-ujungnya nanti malah terganggu. Menjelang subuh, tubuh kami menuntut istirahat sebab siang nanti harus berkemas dan turun ke base camp Cemoro Sewu. Setelah membersihkan sisa-sisa makanan, akhirnya aku dan Jufri sama-sama terlelap di dalam tenda. Dan alhamdulillah, Jufri sudah tidak diganggu oleh suara tawa maupun penampakan mengesot itu lagi. Langit sudah terang dari sejak 4 jam lalu. Aku dan Jupri sama-sama telah membereskan segala peralatan camping. Siang ini kami akan kembali turun ke base camp Cemoro Sewu sebab kereta yang membawa kami ke stasiun Pasar Senen akan datang selepas maghrib. Jujur, sebenarnya aku sendiri masih merasa betah ada di sini. Hanya saja sebelumnya kami sudah memesan tiket perjalanan pulang ke Jakarta di tanggal ini. Selain itu, besok siang Jufri sudah harus melaksanakan tanggung jawabnya lagi sebagai desk collection di salah satu bank swasta. Ya, besok siang ia akan kembali adu galak dengan para nasabah yang nunggak. Sebelum turun, aku menyempatkan diri untuk berjalan ke persimpangan antara Puncak Lawu dan Hargo Dalam. Persis di satu tikungan, aku mengambil gambar Edelweiss ungu dengan gawaiku sebagai kenang-kenangan. Jujur, Edelweiss ungu di Gunung Lawu adalah Edelweiss terindah yang pernah kujumpai selama melakukan pendakian. Baru saja aku akan kembali ke tempat berkemah, tiba-tiba aku melihat ada seorang lelaki yang sedang berdiri memandangiku dari kejauhan. Tentu saja aku mengenalinya sebab dia adalah lelaki berambut panjang dan berpakaian serba hitam yang kemarin siang mendatangiku di Sendang Derajat.
Aku menganggukkan kepala sebagai isyarat salam sekaligus berpamitan padanya. Ia pun membalas bahasa tubuhku dengan anggukan lagi. Sampai saat itu, aku tak tahu siapa dia. Apakah ia warga sekitar kaki gunung atau salah satu peziarah? Entahlah. Singkat kata, aku dan Jufri sudah tiba di base camp Cemoro Sewu pada pukul 1 siang. Di base camp itu, rupanya aku sudah ditunggu oleh salah seorang kawan sesama anggota komunitas pendaki gunung. Ia menyambutku dengan ramah, juga mengajak aku dan Jufri untuk turut makan siang bersama para pengurus base camp lainnya. Aku sempat menceritakan skandal mesum yang dilakukan ABG warga kampung sebelah kepada temanku, dan dia tampak heran atas sikapku. Malah mas, sampean jadi orang kok kelewat baik. Kalau saing jadi sampean, bener-bener tajar orang itu. Tak telanjangi di atas sana, ucapnya. Bukan begitu, saya masih ngargain dia yang warga kabupaten sebelah mas, sautku. Orang peduli mas, mau warga sini atau bukan. Kalau sudah kurang ajar ya kudu diajar, timpalnya dengan nada gemas. Aku hanya tersenyum saja mendengarnya. Ya, berbicara ceplas-ceplos seperti itu. Mungkin kawanku memang terlanjur kesal dan gemas. Tapi aku bukanlah Juli yang setiap menghadapi masalah selalu menggunakan kekerasan. Pukul 3 sore, aku dan Jufri pamit, lalu buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Aku baru tahu jika jam operasional angkot di daerah Jawa tidak seperti di Jakarta ataupun di Bogor yang masih beroperasi hingga malam. Di Cemoro Sewu, rupanya angkutan umum hanya tersedia sampai jam 3 sore saja. Beruntung, di Terminal Karangpandan kami masih mendapati bus terakhir yang melalui stasiun Solo Jebres. Tidak lama kemudian, bis mulai bergerak perlahan untuk menuju pulang, dan di depan terminal terlihat ada kemacetan sehingga bus pun bergerak pelan. Aku mencoba mengamati, ternyata itu adalah kecelakaan yang mengakibatkan satu motor dilindas truk yang mana pengendaranya adalah 2 orang pemuda-pemudi yang masih ABG. Dan karena kemacetan itu, bis pun berjalan perlahan hingga aku pun bisa dapat dengan jelas melihat 2 muda-mudi yang terbaring terkapar dengan bersimbah darah. Dan betapa kagetnya aku. Ya, 2 muda-mudi yang pernah menginap 1 malam di tendaku di Sendang Derajat. Selesai. Luar biasa kisahnya Bang Aldi di Bogor. Ini Bang Aldi sama Jupri naik ke Gunung Lawu. Baik banget sih Bang Aldi ya. Jadi dalam perjalanannya ternyata ada pasangan muda-mudi yang nggak bawa tenda, yang nggak bawa peralatan, numpang di dalam tendanya. 1 tenda dia masih sempet-sempetnya loh melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan perbuatan mesum ya di situ. Dan ya itu, semua orang pasti akan mendengar, sabar banget nih si Aldi. Kalau mungkin itu misalkan ada posisinya di saya, nggak tahu deh bagaimana ya, karena apa namanya ya, udah nggak punya adab banget, nggak usah sama yang nggak kelihatan deh. Di situ ada Aldi sama Jupri yang udah ngasih dia itu, masih begitu juga kurang ajar banget. Yang mana pada akhirnya ya Aldi dan Jupri itu mendapatkan gangguan yang ini apa ya, ibaratnya yang berenang siapa, yang tenggelam siapa, yang berbuat mesum siapa, yang nanggung akibatnya siapa. Jupri digodain habis-habisan ya, dan Aldi juga otomatis kena getahnya karena dia harus dibangunkan berkali-kali karena Jupri yang ketakutan melihat godaan-godaan, gangguan-gangguan dari makhluk sekitaran Sendang Derajat. Overall kisahnya keren banget teman-teman, dan ini kisah pendakian. Udah lama juga ya kita nggak bawa kisah pendakian ya, tapi di endingnya akhirnya kedua muda-mudi mesum itu mendapatkan akibatnya kecelakaan di jalan. Tapi memang ini karena ini biasa on true story ya, jadi Bang Aldi juga nggak tahu nih apakah 2 muda-mudi itu selamat atau tidak, atau bagaimana. Intinya ya sudah terkapar bersimbah darah. Keren banget Bang Aldi. Dan dengan ciri khasnya Bang Aldi ya, apa namanya, pembawaannya asik tuh, tulisan Bang Aldi tuh enak tuh dibawainya tuh, kayak mengalir begitu, keren bahasanya. Dan semoga menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor ya, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Bang Aldi, semangat terus berkarya Bang Aldi, tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa. Dan buat yang punya komentar teman-teman, silakan yang punya pendapat lain tentang kisah barusan ataupun hanya sekedar saling menyapa bisa menuliskannya di kolom komentar, yang mana insya Allah akan bisa kami balas satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk
diklik dulu tombol hitam ya sekarang warnanya, tombol hitam subscribe, dan jangan lupa ya lonceng notifikasinya tuh ada di pojokan tuh lambang lonceng, diklik supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap malam ya teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, bebas, bisa lewat tulisan boleh, lewat audio boleh, kirimin aja pokoknya lewat WhatsApp kami ya, dan ditunggu kisahnya teman-teman. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.